Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur dengan karunia Allah, dengan nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan, dengan kata alhamdulillah wa syukurillah. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan keimanan kita, dengan ketakwaan kita, dengan keyakinan kita terhadap apa-apa yang kita ketahui, apa-apa yang kita lihat, dan apa-apa yang kita rasakan dan kita miliki. Itu semuanya hanya semata-mata milik Allah. Hanya semua semata-mata biiznillah, biiradatillah, bi'aunillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dengan kudratnya Allah, dengan izinnya Allah, apapun yang terjadi, kecil maupun besar, di balik rahasia di dalam rahasia Allah yang senantiasa Allah ngasih kepada seluruh hambanya atau umat-umatnya. Itu salah satu contoh-contoh yang paling terkecil. Pada intinya untuk menambah salah satu wawasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nguji dalam ketakwaan, nguji dalam keimanan, diuji dalam kesabaran. Sampai di manakah kita memegang teguh dalam keimanan dengan hambaan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kali ini saya akan bercerita sedikit dengan masa-masa lalu. Di seketika masih teringatkah di seketika waktu dulu itu, di zaman lagi gembor-gembornya, gencar-gencarnya, kalau istilahnya 2000 berapa ya, 13 atau 2012 ya, itu di zaman waktu ramai-ramainya orang-orang bikin batu akik ya, berbondong-bondong. Tersidiknya dari mana saja, apa saja dibikin batu perhiasan, batu akik itu. Banyak yang menjadi kaya, pedagang kecil, karena punya keahlian dan keterampilan bikin seni-seni budaya dari batu-batu akik itu ya. Tidak sedikit pun yang alami, yang tidak alami ya. Sesuai dengan yang miliknya masing-masing di situ. Ada dari batu alam, batu kali, ada lagi dari batu-batu alam-alam rahasia, di balik rahasia. Alhamdulillah sedikit ada salah satu pengalaman, yaitu pengalamannya ada sedikit sedikit aneh seketika itu ya. Bahkan kita itu sempat mencari batu-batu yang unik-unik itu, kadang ke hutan, ke kali ya, sampai berenang, mandi di mana, dicari-cari aja. Tapi halnya di seketika itu kita mencari di kuburan ya. Unik ya. Amat teman-teman punya inisiatif mencari batu akik itu di lahan kuburan ya. Intinya di makam. Makam itu emang makam ya, kalau istilahnya makam buhun. Kalau makam udah lama banget, bahkan penghuninya itu udah lama, udah banyak banget gitu ya. Dan cuman emang area situ di seketika itu adalah tanahnya itu enggak murni tanahnya liat atau tanah merah, tapi tanahnya itu campur-campur bebatuan, kerikil-kerikil kecil. Ya saya sama teman-teman ya menginisiatif mencari di area situ ya. Ya teman-teman dari mulai bawa peralatan
halnya ada ya bawa pahat kecil, ada bawa paku dan alat-alat sebagainya, dan pisau-pisau juga dibawa ya. Berikut kaca pembesaran dibawa itu. Ya alhamdulillah teman-teman pada dapat. Tapi di salah satu tempat ya, kalau nggak salah ada salah satu pohon di situ dan ada kuburan lama juga. Di situ banyak batu-batu kecil, tapi ada yang unik dan aneh dan unik di situ seketika itu. Warnanya ada batu, tadinya enggak seperti batu persegi batu, tapi agak enggak berbentuk ya. Namanya juga batu alam di situ. Kan pribadi di situ agak aneh dan mencurigakan dan agak sedikit siar-siar merinding ya mendekati area itu. Tapi saya memasakkan diri di situ. Ya, ya ketemulah batu itu persegi, cuman warnanya itu agak unik ya. Putih agak gelap-gelap, putih gelap itu agak agak keabu-abuan putihnya itu ya. Ada serat-seratnya itu. Tapi yang menjadi menarik bagi saya itu adalah ada titik bolongnya ya. Kalau dikatakan mungkin itu batu combong kata. Itu yang bikin diambil unik ini, ada bolongnya tengah-tengahnya itu ya di situ. Sedangkan Lisa ketika itu menurut konon ya, konon katanya yang namanya combong itu, kalau kata orang itu buat, kalau yang berkodam itu, kalau dapat kita punya combong yang alami itu buat pelet katanya, buat pengasihan perempuan apa kayak gimana itu, dengar-dengar mistisnya ketika itu. Sedangkan ketika itu banyak yang mencari juga yang alami yang kayak gitu, yang asli bukan karena dibolongnya. Itu yang bikin saya tertarik, dan auranya juga agak sedikit berbeda di ketika itu. Ketika ambil situ tidak banyak bicara, ambil aja. Setelah kita pulang, di ketika itu dia coba disuruh bikin ke orang atau ke teman yang suka bikin batunya. Berbentuklah batu ya. Cuman batu itu agak agak panjang lonjong gitu. Agak panjang lonjong gitu. Cuman belum dikasih batangnya karena ini perasaan nggak enak ya, perasaan nggak enak di situ ya. Uniknya dan bikin penasarannya itu combongnya itu, dan hati pengen saja itu agak sedikit jail-jail ya. Ternyata di bolong-bolongnya kan kecil, tembus bolongnya itu. Di seketika itu bolongnya agak dirorek-rorek dikit ya sama pisaunya, agak membesar. Di situ agak sedikit terdengung ke telinga, kayak ada benturan gitu ya. Kayak ada benturan ngejentung, kayak pendengaran itu ada cenging gitu. Cenging, dan seketika itu ada aromanya itu bukan aroma bunga, bukan aroma minyak, tapi ini aromanya itu kayak asem ya, kayak asem, tapi asemnya itu asemnya kayak asem perempuan itu di situ. Nah, saya di itu deketin ke hidung, semakin asem bahkan enak kayak mau muntah. Di situ udah punya feeling, oh ini batu ini ada salah satu penunggunya. Melainkan kalau dunia mistis, nah ini kalau istilahnya menurut feeling, ini kalau buat pengasihan juga ini bukan hal yang baik ya. Berwujudnya entah apa, entah gimana. Di ketika itu, iya, kita kan pengen mencoba di tengah malam itu ya. Itu kan si lubangnya itu saya kasih minyak. Terus ada apa itu? Kalau di sini apa ya? Kayak injuk ya. Ada kita ngambil dari sapu ya. Dari sapu yang hitam itu ya, terbuat dari
ini aren kayak sapu lidi tapi kecil, sarorek-rorekin di situ langsung ada berdengung lagi ke telinga, suara udah beda, ya, kedengarannya udah beda gitu, ya. Di situ aromanya itu semakin menyengat, kedengaran ada apa ya, ada yang jalan kaki berjalan ketuk ketuk gitu, keplak 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 gitu ya. Dan kayak ada yang di apa tarik tarik gitu, jalannya itu kayak ada yang ditarik gitu, kayak di hutan ada banyak sampahnya, kayak ditarik itu, kayak siar-siar gitu kedengarannya gitu. Dan kayak ada suara apa, gigi, suara gigi itu kayak apa, kayak tuh apa ya, gigi itu kayak apa, kayak cekot-cekot kayak gitu. Kedengarannya begitu ya, sambil mendengung itu ya. Semakin semakin dalam dirasakan, semakin merasakan di situ, semakin kedengaran ada ketawa, ketawa, ya, ketawa. Nggak tahu, walau alam, pribadi semakin mendalam, mungkin alamnya udah di alam bawah, bawah sadar mungkin ya. Ternyata kan posisi kan di apa ya, di kamar, di ruangan. Di ruangan itu kan ada jendela ya, dan ada pintu, ada jendela kan. Di seketika itu jendela itu tidak ada salah satu, nggak pakai apa, tidak pakai ada kain ya penutupnya. Ternyata itu yang suara gigi, yang suara apa, kayak kain-kain menyapu, sapu sama sampah itu kayak berjalan itu, ternyata sekilas itu terlihat di depan apa, di depan jendela yang ada kaca tembus itu. Di situ masya Allah, dia kaget juga gitu ya. Dia berdiri, dia itu kan cuman apa, alhamdulillah nggak sempat menghadap kan, cuman dia itu kayak apa, posisinya itu kayak apa ya, sebelahan sebelahan gitu, menghadapnya nggak full menghadap saya gitu ya. Ya, kan cuman dirasakan rambutnya itu gimbal panjang, ya cuman pakaiannya itu ya pakaian kayak panjang putih yang kayak belebuk kayak gitu ya. Matanya juga kalau nggak salah agak gede-gede gitu. Ternyata ya itu di perutnya itu sekilas tembus, punggungnya itu tembus, ya tembus, tembungnya itu perut itu yang bolong itu. Oh, masya Allah. Dan juga masih ada bau darahnya di situ. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di situ langsung batunya saya ditutup, langsung saya lempar dengan baca astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Disitulah itu alam bawah sadar, langsung bangun lagi. Ya, ternyata oh gini ya. Ya, ternyata yang mendiami di batu ini, ternyata yang dibilang batu combong itu ternyata sundel bolong. Kalau di film itu sundel bolong, di situ merindingnya aku, masya Allah, masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saudaraku yang iman, yang budiman, ya disitulah batu itu karena meyakini ya, yang diam di situ itu, yang penghuninya kalau istilahnya bukan yang istilahnya yang baik, bahkan ya negatif, bahkan itu istilahnya bukan dari alam-alam kahyangan yang sebenarnya, tapi alam-alam sekitar yang istilahnya bisa bikin penyakit juga, bukannya membawa istilahnya aura baik, malah jelek gitu sebenarnya. Makanya di saat itu paginya langsung dikembalikan lagi ke atas tempatnya sambil saya minta maaf gitu.
Makanya saudaraku yang iman, yang beriman, saudaraku yang budiman, tidak semua ya penghuninya itu bagus dan baik-baik. Makanya kalau di dunia ya ada sedikit pemahaman di dunia aura mahabah, banyak orang-orang spiritual diantaranya menanamkan dari segi benda pusaka atau kita ilmu susuk, ngasih susuk ke orang-orang, susuk wajah, susuk apa, kebanyakannya itu tidak tahu yang dimasukkannya apa dan siapa sebenarnya itu. Yang cuma dia tahu kalimahnya, tapi yang masuk kalau dibilang kodamnya itu buat pengasihan itu, buat apa, buat penarik itu di jiwanya itu, kalau di perempuan itu kadang-kadang kita tidak tahu. Bahkan dirinya pun juga yang memasang juga yang tidak tahu sebenarnya. Padahal kalau lebih diteliti lebih dalam, yaitu kadang-kadang perewangannya itu yang seperti kayak gitu, kadang-kadang yang masuk itu ya astral seperti kuntilanak, ya seperti kadang-kadang pocong, kadang-kadang yang kolong wewe, yang kayak gitu sebenarnya yang masuk, kebanyakan yang masuk di aura-aura yang ke ilmu-ilmu susuk itu sebenarnya gitu. Kebanyakan mata, makanya efek sampingnya itu kadang-kadang akhir ceritanya ada beberapa bulannya kok bukannya semakin bagus, bukannya semakin kinclong, maka ada yang terbalik, mukanya akan menjadi jelek kayak gimana. Nah, itu sebenarnya yang dimasukinya, yang memasukinya tidak tahu apa yang dimasukin, kadang-kadang bersifat roh jahat, korin jahat ya, kadang-kadang istilahnya perewangan di sekitar kita juga yang masuknya. Hadirin yang beriman, yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantaranya Allah salah satu rahasia di balik rahasia alam, di balik rahasia alam pada umumnya untuk menguji keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, sampai di manakah dan mau dibawa ke manakah keyakinan kita, keimanan kita, itu semua itu hanya biiznillah, hanya izin Allah, hanya ridha Allah. Meskipun tidak ada ridha Allah, izin Allah tidak akan terjadi, tidak akan memiliki dan tidak akan diketahui oleh kita semua. Sekian dan terima kasih saudaraku yang beriman, semoga manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.